Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Ruang R3, Program Studi Sistem Informasi akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai aplikasi Odo. Adapun anggota kelompok kami yaitu Erlan Syahputra dan saya sendiri sebagai moderator Reza Safitri, Rina Kartika Putri, Widya Teresia Putri, dan Diana Tama. Daftar materi yang akan kami jabarkan yang pertama yaitu mengenai aplikasi Odo, selanjutnya adalah modul finance, fitur utama modul finance, kelebihan Odo, kekurangan Odo, serta daftar referensi dari materi kami. Langsung saja untuk materi pertama yaitu mengenai aplikasi Odo. Sebenarnya apa itu Odo? Odo merupakan sebuah enterprise research planning atau ERP berbasis open source yang menyediakan berbagai aplikasi bisnis untuk mengelola berbagai proses dalam perusahaan. Aplikasi ini dirancang untuk mendukung segala kebutuhan operasional perusahaan, mulai dari keuangan, penjualan, manufaktur, persediaan, sumber daya manusia, hingga pemasaran. Odo menawarkan berbagai modul yang dapat diintegrasikan untuk mengetahui berbagai aspek bisnis secara efisien seperti finance, CRM, inventory, sales, human resource, manufacture, and e-commerce. Sedangkan topik utama dalam diskusi kami yaitu mengenai modul finance di odo.com sendiri. Modul finance sendiri adalah salah satu modul untuk mengelola aspek keuangan dalam bisnis secara efisien. Modul ini mencakup berbagai fitur yang membantu perusahaan dalam menjalankan operasional keuangannya, mulai dari akuntansi hingga pelaporan keuangan. Modul finance dapat diadaptasi untuk berbagai jenis-jenis bisnis, serta dapat diintegrasikan dengan modul lain seperti CRM, inventory, sales, dan lain-lainnya untuk memberikan visibilitas yang lebih besar terhadap kondisi keuangan perusahaan secara keseluruhan. Dalam modul finance sendiri memiliki fitur-fitur utama yang akan dijelaskan oleh Erlan. Kepada Erlan saya persilakan. Baik, terima kasih Reza. Di sini saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur utama dari modul finance itu sendiri. Yang pertama ada accounting, yaitu mengelola pembukuan jurnal, rekonsiliasi bank, dan membuat laporan keuangan seperti laba, rugi, dan neraca. Yang kedua adalah invoicing, membuat dan melacak faktur pelanggan dan tagihan pemasok serta mengelola pembayaran. Yang ketiga adalah expenses, memudahkan pengajuan, persetujuan, dan pencatatan pengeluaran karyawan untuk reimbursement. Yang keempat ada spreadsheet, yaitu membuat laporan keuangan real-time yang terhubung langsung dengan data Odoo. Yang kelima adalah documents, mengelola dokumen keuangan dan bisnis secara digital termasuk tagihan dan kontrak. Yang terakhir adalah sign, memungkinkan tanda tangan digital pada dokumen penting, melacak status, dan mengirim otomatis. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Buat teman saya silakan. Terima kasih pada Erlan. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai modul itu sendiri. Yang pertama yaitu accounting. Accounting dalam modul finance di odo.com sendiri adalah fitur yang digunakan untuk mengelola dan melaporkan transaksi keuangan perusahaan. Pada bagian gambar, ini merupakan bagian dashboard. Pada bagian ini, jurnal menyediakan gambaran umum tentang jurnal posisi keuangan perusahaan di Odo seperti saldo akun dan transaksi terbaru. Dapat dilihat. Di sini terdapat consumer invoice, vendor bill, serta setup bank, transaksi, dan lain-lainnya. Lalu apa saja yang bisa dilakukan di Odo? Pada bagian accounting tersendiri, ini menunjukkan bahwa modul accounting di Odo dapat mengelola berbagai aspek keuangan mulai dari faktur, pembayaran, pengelola, pemasok, dan pelanggan hingga pelaporan dan pengaturan akun. Ini dapat membantu pengguna untuk
mengelola usaha milik mereka. Untuk selanjutnya, invoicing akan dijelaskan oleh Nata. Kepada Diana Tama, saya persilakan. Baiklah, yang kedua ada invoicing. Invoicing digunakan untuk membuat faktur sesuai dengan keinginan kita dan mendapatkan pembayaran yang lebih cepat. Cara yang membuatnya, yang pertama, kita mengklik invoicing, lalu memasukkan detail pelanggan, produk yang dibelinya, dan kemudian mengklik konfirmasi, lalu melakukan cetak dan kirim melalui email. Selanjutnya, gunakan aplikasi seluler untuk mendapatkan faktur kepada pelanggan atau memperbaharui status pembayaran. Pembayaran dilakukan secara daring dan mengarahkan pelanggan ke portal dan biarkan mereka membayar sesuai dengan pembayaran daring yang mereka inginkan. Next. Kemudian kita dapat melacak pembayaran dengan status dan tanggal tempo yang jelas, dan juga mengatur pengingat untuk menindaklanjuti entry yang diperlukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, Nata, untuk bagian expenses sendiri, expenses di Odoo adalah fitur yang memudahkan untuk perusahaan dalam mengelola pengeluaran karyawan, khususnya terkait pergantian biaya atau reimbursement untuk kegiatan bisnis seperti perjalanan dinas atau pembelian alat kerja. Ini sangat membantu karyawan untuk mengunggah bukti pengeluaran dan pengajuan permohonan reimbursement langsung di Odoo. Pengajuan dapat ditinjau dan disetujui oleh manajer melalui sistem. Setelah disetujui, sistem akan mencatat pengeluaran dan memproses pembayaran ke karyawan. Semua pengeluaran secara otomatis tercatat dalam modul akuntansi untuk memastikan laporan keuangan tetap akurat. Di sini dapat dilihat bahwa persetujuan sedang berjalan dan belum dibayar oleh perusahaan. Untuk bagian materi spreadsheet sendiri akan dijelaskan oleh Widya Teresia. Kepada Widya, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih Reza. Untuk materi selanjutnya yaitu spreadsheet. Spreadsheet ini digunakan untuk mengintegrasi data real-time dari semua aplikasi Odoo seperti penjualan, CRM, dan akuntansi, yang digunakan untuk membuat laporan dan analisis yang dinamis tanpa perlu ekspor-impor data. Ringkas dashboard pengeluaran, yang pertama itu ada expense. Expense itu adalah total jumlah pengeluaran. Total jumlah pengeluaran itu ada 16. Dan to report itu adalah total biaya yang harus dilaporkan sebesar $1.757. To validate itu total biaya yang harus divalidasi. To reimburse itu total biaya yang harus diganti. Yang kedua itu ada analisis pengeluaran atau expenses analysis. Grafik bar di bawah itu menunjukkan analisis pengeluaran dari bulan Juli hingga Oktober 2023 dengan kategori pengeluaran yang berbeda. Yang ketiga, itu ada pengeluaran terbesar atau top expenses. Tabel ini digunakan untuk menunjukkan rincian pengeluaran terbesar berdasarkan karyawan dan jenis pengeluaran. Yang keempat, itu ada top categories. Tabel ini menunjukkan kategori pengeluaran teratas dengan jumlah pengeluaran dan total biayanya. Selanjutnya.
Tabel ini digunakan untuk membantu perusahaan mengelola sumber daya dan waktu secara efisien. Kolom utama dalam tabel itu yang pertama ada count, itu menunjukkan jumlah total entry atau aktivitas untuk proyek atau pesanan tertentu. Yang kedua, allocate time, total waktu yang dialokasikan untuk masing-masing proyek atau pesanan. Yang ketiga itu hour spend, yaitu total jam yang telah dihabiskan pada setiap proyek atau pesanan. Yang keempat itu ada remaining hours, waktu yang tersisa yang dapat digunakan untuk menyelesaikan proyek atau pesanan. Yang kelima itu ada total hours, total jam yang terlibat termasuk jam yang dialokasikan dan dihabiskan. Yang terakhir itu ada overtime, yaitu waktu lembur yang dicatat untuk setiap proyek atau pesanan. Selanjutnya, pada gambar ini, itu gambar pertama itu menampilkan data analisis ya, dalam tabel standar Odoo dengan informasi yang lebih data yang dalam format spreadsheet Odoo yang pengguna untuk melakukan pengeditan langsung, perhitungan, dan format data sesuai kebutuhannya. Penawaran, pesanan, total pendapatan, dan nilai pesanan rata-rata. Modul itu menampilkan tren penjualan dan pendapatan. Dashboard ini perusahaan memantau performa dan membuat Baiklah, terima kasih kepada Widya. Untuk bagian dokumen ini akan dijelaskan oleh Lina. Kepada Lina, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Reza Safitri. Di bagian nomor 5 ini ada dokumen. Bagian dokumentasi di odoo.com menyediakan panduan lengkap untuk pengguna dan pengembang mengenai penggunaan dan pengembangan di odoo.com. Dokumen ini berisi atau mencakup instruksi terperinci tentang cara penggunaan berbagai modul Odoo, mengonfigurasi sistem, serta mengembangkan dan menyesuaikan aplikasi. Ini mencakup panduan fungsional, teknis, instalasi, serta pemeliharaan di sistem yang ada di odoo.com. Selanjutnya, slide selanjutnya ada cara penggunaan. Yang pertama ada akses modul dokumen, yaitu masuk ke akun Odoo kita, terus pilih dokumen dari menu, kemudian aplikasi di dashboard utama. Yang kedua ada unggah dokumen. Klik upload untuk memilih dokumen dari komputer, atau drag dan drop dokumen ke area unggah. Selanjutnya konfigurasi pengunggahan otomatis dari email jika diperlukan. Terus ada cara penggunaan yang ketiga. Di cara penggunaan yang ketiga yaitu ada organisasi dokumen. Buat folder baru dengan create folder, kemudian tambahkan tag untuk mengelompokkan dokumen. Yang keempat ada mengelola dokumen. Klik dokumen untuk melihat detail dan menambahkan catatan, kemudian gunakan share untuk mengirim dokumen via email dan tautan berbagi. Selanjutnya ada yang nomor 5, yaitu integrasi dengan modul lain. Yang pertama itu ada hubungkan dokumen dengan modul lain seperti akuntansi, kemudian pilih dokumen dan gunakan link untuk mengaitkan dengan transaksi atau entitas. Kemudian yang keenam ada pengaturan akses, klik setting untuk pengaturan hak akses, kemudian tentukan siapa yang dapat melihat atau mengedit dokumen. Selanjutnya ada langkah nomor 7. Di langkah nomor 7 ini kakak ada yang namanya itu pencarian dan filter. Dia ini caranya gunakan filter search untuk menemukan dokumen cepat, kemudian terapkan filter berdasarkan nama, tag, atau metadata. Yang terakhir ada tanda tangan digital. Tanda tangan digital ini jika terintegrasi dengan Odoo Sign, dia ini dapat ditambahkan tanda tangan digital pada dokumen. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.
Terima kasih kepada Lina. Untuk modul terakhir akan dijelaskan oleh Erlan. Kepada Erlan, saya persilakan. Baik, terima kasih Reza. Di sini saya akan menjelaskan tentang fitur sign pada odo.com. Nah, odo sign adalah fitur yang memungkinkan Anda untuk mengirimkan, menandatangani, dan melacak dokumen secara digital melalui platform Odo. Dengan fitur ini, Anda dapat mengganti proses tanda tangan konvensional yang memakan waktu dan tidak efisien dengan proses yang lebih cepat, aman, dan mudah. Next. Selanjutnya di sini adalah cara penggunaan dari OdoSign tersebut. Yang pertama ada membuat dokumen. Nah, di sini kita memilih dokumen yang sesuai dan isi dokumen dengan informasi yang diperlukan. Yang kedua adalah menentukan penerima. Nah, tentukan siapa saja yang menerima dokumen tersebut, atur hak akses yang tepat untuk setiap penerima. Yang ketiga adalah kirim dokumen. Kirim dokumen kepada penerima melalui link unik pribadi yang aman. Penerima akan menerima email dengan link tersebut dan dapat mengakses dokumen melalui link tersebut. Selanjutnya, yang keempat adalah tunda tantangan. Penerima dapat membaca dokumen secara lengkap sebelum menandatangannya. Yang kelima adalah lacak status dokumen. Setelah mengirim dokumen, Anda dapat melacak status dokumen untuk memastikan bahwa dokumen telah ditandatangani dengan benar. Yang terakhir adalah unduh salinan dokumen. Setelah dokumen telah ditandatangani, Anda dapat mengakses dokumen tersebut melalui dashboard OdoSign dan mengunduh salinan dokumen yang telah ditandatangani untuk referensi. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dari Odo.com tersebut. Yang pertama ada modular dan fleksibel. Nah, Odo menawarkan pendekatan modular, memungkinkan penyesuaian sesuai kebutuhan bisnis di berbagai industri. Yang kedua adalah integrasi kuat antar modul. Modul-modul Odo terintegrasi untuk menciptakan alur kerja yang efisien, seperti penjualan, inventaris, dan akuntansi. Yang ketiga adalah versi community atau gratis. Nah, versi community adalah open source dan gratis, cocok untuk usaha kecil dan menengah meskipun fiturnya lebih terbatas. Selanjutnya, untuk kekurangan dari Odo.com akan dijelaskan oleh teman saya. Kepada teman saya persilakan. Sekarang untuk kekurangan Odo.com, yang pertama versi enterprise berbayar. Aplikasi pihak ketiga dan dukungan SLA atau Service Level Agreement. Yang kedua, kustomisasi. Odo memang fleksibel, tetapi kustomisasi lebih lanjut bisa memerlukan keahlian teknis. Untuk penyesuaian lebih mendalam, pengguna seringkali memerlukan bantuan dari pengembang atau partner Odo yang bersertifikasi. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih. Berikut ini daftar referensi yang kami gunakan untuk pembuatan materi ini. Ada Odo Documentation, ada Statement Allen Review of Odo ERP Accounting Module, Journal of Financial System, volume 1 nomor 3 2022, serta Waljeron Vander, The Practical Guide to Odo Accounting ERP Insight Magazine, Vol 7 number 4 2023, Odo yang terakhir yaitu Odo Accounting. Baiklah, dengan demikian berakhir sudah presentasi kami kali ini. Untuk kekurangan dan kelebihan kami mohon maaf. Saya dan rekan-rekan saya mengucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.